Halo semuanya, balik lagi bersama saya Satu Tajulu mengenai pembahasan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Ini saya pengen membahas mengenai melelang keperawanan untuk donasi. Itu baru saja dilakukan oleh salah seorang influencer kita di Indonesia yang mau melelang keperawanannya dengan harga di atas 2 miliar lalu kemudian untuk didonasikan. Pada perkembangannya, influencer tersebut akhirnya meminta maaf karena itu dia menganggap hanya spontanitas belaka dan tidak jadi melakukannya. Namun begitu, saya ingin membahas mengenai hal tersebut karena ternyata hal itu bukan yang pertama terjadi di dunia ini. Uh, Tahun 2012 itu juga ada kasus yang sama. Seorang pemudi juga melelang melalui website tertentu. Dia mau melelang keperawanannya. Namanya adalah Katarina Migliorini, seorang pemudi dari Brasil tahun 2012. Saat yang bersama ada juga seorang pemuda melelang juga. Nah, si Katarina ini mendapatkan lelang harga itu sampai sebesar 780.000 US dollar. Sementara si pria itu hanya mendapatkan 3.000 US dollar saja. Bedanya itu. Dan tahun 2012 itu dimenangkan lelang untuk keperawanan Katarina ini dimenangkan oleh seorang dari Jepang. Nah, tahun 2020 ini kita digemparkan juga dari seorang influencer di Indonesia bernama Sarah Salsabila. Beliau ceritanya ingin melelang keperawanannya untuk donasi. Nah, tahun 2012 tersebut independent.co.uk melakukan suatu penelitian terhadap 1.200 orang di UK, para pembaca si Independent ini, surat kabar elektronik ini, dan menyebarkan kuesioner. Nah, kuesioner yang sama ini saya sebarkan melalui Instastory saya, sehingga saya mendapatkan respon followers saya di Instagram melalui fitur polling. Nah, memang saya nggak yakin sih comparable karena kalau yang 2012 ini 1.200 responden, sementara saya kayaknya paling banyak 50-100 responden saja. Namun begitu, hasilnya memang udah cukup kelihatan. Bisa dilihat di sini. Hasilnya adalah sebagai berikut nih. Ini adalah tabel perbandingan antara hasil penelitian Independent UK perihal kasus Katarina Migliorini tahun 2012 dibandingkan dengan riset yang saya lakukan melalui Instagram saya untuk kasus Sarah Salsabila 2020. Ada list pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan dan juga dijawab oleh responden tersebut. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah prostitusi harus ilegal? Orang-orang di UK mengatakan bahwa tidak harus ilegal. Sementara di Indonesia pastinya semuanya menjawab 63% menganggap prostitusi harus ilegal. Pertanyaan kedua, apakah melakukan prostitusi berarti immoral atau tidak bermoral? Orang-orang di UK mengatakan bahwa 75% menjawab bahwa melakukan prostitusi tidak berarti orang tersebut tidak bermoral. Sementara di Indonesia 67% mengatakan melakukan prostitusi berarti tidak bermoral. Pertanyaan ketiga, apakah menggunakan jasa prostitusi berarti tidak bermoral? Nah, ini untuk penggunanya. Untuk tentu saja orang-orang di UK menjawab 63%, itu bukan berarti orang tersebut tidak bermoral. Sementara di Indonesia
59% mengatakan bahwa menggunakan jasa prostitusi berarti dia adalah orang yang tidak bermoral. Angkanya lumayan menurun di sini, jadi hampir terjadi dualisme menurut saya. Pertanyaan keempat, apakah pandangan Anda tentang seseorang bisa berubah ketika mengetahui orang tersebut menggunakan jasa prostitusi, misalnya teman Anda atau kenalan Anda atau kolega Anda? Orang-orang di UK, 1.200 orang tersebut, 50% mengatakan pandangan saya tidak akan berubah, sementara 42% mengatakan akan berubah. Di Indonesia, 70% orang mengatakan pandangan saya akan berubah, sementara 30% mengatakan tidak. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda, ini adalah pertanyaan utama, apakah menurut Anda melelang keperawanan untuk amal donasi tidak bermoral? 56% orang UK mengatakan tidak. Jadi itu sebenarnya perlakuan yang sah-sah aja. Sementara 82% orang di Indonesia mengatakan ya itu adalah perlakuan yang tidak bermoral. Yang saya agak kaget adalah pertanyaan berikut ini. Apakah kegiatan lelang tersebut sama dengan kegiatan prostitusi? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan antara UK dan Indonesia memang beda sekali ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Biasanya UK mengatakan prostitusi tidak harus ilegal, sementara di Indonesia harus legal. Prostitusi berarti tidak bermoral, di UK bilang enggak kok, enggak mesti kalau melakukan prostitusi itu berarti orang itu tidak bermoral. Sementara Indonesia sepertinya sudah pasti bahwa itu bermoral. Nah, ada sedikit dualisme antara memang sekularisme yang sangat kental di Eropa atau khususnya mungkin di UK dibanding sama budaya Timur yang kuat dengan pengaruh tradisi dan juga pengaruh religi, sehingga terjadi dualisme antara dua entitas negara ini gitu kan. Kecuali pertanyaan ini, apakah kegiatan lelang tersebut sama dengan kegiatan prostitusi? 50% orang di UK mengatakan bahwa ya, kegiatan lelang tersebut sama dengan kegiatan prostitusi, walaupun itu untuk donasi atau untuk charity. Sementara 82% orang di Indonesia menyatakan hal yang sama, bahwa kegiatan lelang tersebut, lelang keperawanan tersebut memang adalah bagian dari prostitusi. Jadi dimanapun di seluruh dunia, kalau misalnya memang ada seseorang yang mau melelang keperawanannya, itu bisa dikatakan, bisa disimpulkan secara ya mungkin tidak menyeluruh atau secara singkat bahwa hampir semua orang di seluruh dunia itu percaya melelang keperawanan sama dengan kegiatan prostitusi. Dan itu menurut saya menjadi jawaban ya untuk kasus Sarah Salsabila ini. Menurut saya sih influencer ini mungkin bisa dibilang salah negara, salah sasaran. Jikalau memang beliau mau melakukan auction ini, mungkin sebaiknya jangan di negara-negara yang yang seperti syarat dengan budaya timur seperti Indonesia atau negara-negara timur lainnya di mana sangat kuat dengan religi, tradisi-tradisi, norma-norma dalam masyarakat. Itu memang sebaiknya tidak dilakukan di tempat itu, melainkan mungkin bisa melalui website auction segala macam. Dan memang orang tersebut juga akan mendapatkan price tersebut dan price-nya bisa didonasikan. Tapi menurut aku memang jangan dilakukan di negara-negara yang pasalnya sangat kuat dengan budaya religi, budaya tradisi dan norma-norma masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir ini menurut saya memang merupakan bahasa universal juga ya. Apakah pengguna jasa seharusnya membayar lebih ketika mengetahui prostitusi atau lelang tersebut untuk amal atau donasi? 78% orang di UK bilang tidak,
sama dengan Indonesia, 68% orang bilang tidak. Jadi mungkin pada dasarnya dimanapun di seluruh dunia, urusan uang mah sama-sama pelit aja ya. Thank you guys, bye bye.